Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi man wala. Pertemuan kemarin kita membahas tentang syarat daripada niat. Kenapa? Karena kan rukun sholat kemarin kan udah disebutin semuanya. Ada berapa pin? Ada 17. Ada 17. Dikit sama 3. Ada 17. Ada 17. Salah satunya adalah niat, ya kan? Nah, niat itu mempunyai syarat dan belum dijelasin di bab tentang rukun sholat. Nah, makanya kemarin tuh dibahas tentang niat. Bagaimana niat itu bisa apa namanya sah. Oh ya, ini lupa. Gak enak ini ada apa? Ada kiai di sini, aneh ngomong. Minta izin ya, kiai. Oke, sekarang syarat daripada takbiratul ihram. Kita terjemahin dulu baru kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah ada 16, banyak banget nih. Rut, ada 16 takbiratul ihram syaratnya. Biar takbiratul ihramnya terhitung sah. Oke? Kalau nggak terhitung sebagai takbiratul ihram berarti sholatnya nggak terjadi, bukan nggak sah. Beda antara nggak sah sama terjadi. Kalau sah, dia sholatnya jalan nih, udah jalan. Tiba-tiba batal, paham nggak? Dia nggak sah. Kalau nggak terjadi atau bahasa fikihnya lam tan akid, berarti terhitung tidak ada gitu, paham nggak? Terhitung sama sekali nggak ada, nggak terjadi, paham nggak? Kayak bangunan, emang bangunannya nggak ada, baru tanahnya doang. Kalau batal tuh ibaratnya bangunan nggak ada, runtuh. Paham tuh? Nah, ini kalau takbiratul ihram yang tidak sesuai dengan syaratnya, maka seakan sholatnya tidak terjadi. Paham tuh? Apa aja syaratnya? Pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Dia harus terjadi halatal qiyam ketika lagi berdiri fil fardi pada sholat fardu. Jadi anda tuh ngucapin Allahu Akbar itu lagi dalam keadaan berdiri. Tapi kalau misalnya duduk nih, Allahu Akbar, berarti dia tidak terhitung berdiri. Fahim tuh? Oke, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Berarti kalau selain sholat fardu dia boleh duduk, karena kan sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Fahim tuh? Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah, hendaknya dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa gimana? Ntar. Oke, berarti yang kedua apaan? Hendaknya dengan bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbar. Hendaknya dengan lafaz jalalah, yaitu Allah, dan lafaz akbar. Jadi nggak boleh diganti tuh lafaznya, misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Paham tuh? Atau Ar-Rahmanu Kabir, atau Allahu Kabir, nggak bisa. Paham tuh? Kemudian at-tartibu bainal lafzain, harus berurutan lafaznya, Allah dulu baru akbar. Nggak bisa akbar dulu baru Allah. Paham tuh? Kemudian wa alla yamudda hamzatal jalalati, tidak memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Jadi nggak Allahu Akbar. Jadi harus Allahu Akbar. Paham tuh? Jadi nggak Allah. Pernah nggak dengar gitu? Iya. Iya kan? Kalau yang dia begitu berarti nggak sah tuh. Oke ya. Kemudian wa adamu maddi ba'i akbar, tidak memadkan atau memanjangkan ba pada kata akbar. Jadi bukan Allahu Akbar. Ada kayak gitu? Ada aja. Ini buktinya ditulis. Bener gak? Kemudian yang selanjutnya, wa an la yushaddidal ba'a, dan jangan mentasydidkan ba. Jadi bukan Allahu Akbar. Akbar. Paham tuh? Terus selanjutnya, wa alla yazida wawan sakinatan, tidak menambahkan waw sakinah atau waw bergerak di antara dua kalimah, atau di antara dua kata, itu Allah dan Akbar. Misalnya gini, Allahu Akbar. Ya kan, paham kan? Allahu, itu kan jadi ada matnya tuh, ada waw sakinah. Bener gak? Atau wawnya
jadi berharokat Allahu Akbar. Nah, wawnya berharokat nggak? Ya. Oke, fahim tuh? Allahu Akbar, hu Akbar. Nah, fahim tuh? Kemudian wa alla yazida wawan qoblal jalalah, tidak menambahkan waw sebelum lafaz jalalah, jadi wallahu akbar. Paham tuh? Kemudian yang selanjutnya wa alla yaqifa, tidak berhenti atau jeda di antara dua kalimat takbir dengan jeda yang panjang ataupun pendek. Jadi enggak Allah Akbar. Dipisah. Allah Akbar. Kudunya mah punya kitab nih, kita udah dibagiin kan ya? Udah. Jadi bungkusan cabe. Kemudian wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini penting nih. Hendaknya memperdengarkan. Oh, ada kedengaran sama diri kita. Iya. Jadi enggak. Ini nanti dibahas. Oke, paham tuh? Jadi minimal. Karena sholat itu bukan ngelamun, sholat itu bukan meditasi. Kenapa meditasi banyak wangsit? Karena yang datang jin. Karena dia ngelamun. Kalau kedengaran cuma depan awal, Allah bar. Pokoknya minimal sih. Oke. Jadi kayak turun terus naik gitu. Oke, paham tuh? Terus apa lagi? Dukhulul waqti fil muaqqat, masuknya waktu pada sholat yang punya waktu. Wih, sama-sama pikir nih. Sini. Kita lagi live. Oke. Apa masuknya waktu pada sholat yang punya waktu? Misalnya apa? Zuhur, asar, maghrib. Paham tuh? Berarti takbirnya kalau misalnya waktunya itu jam 12.05, ente takbirnya jam 12.04, berarti takbiratul ihramnya kan sebelum masuk waktu sholat. Berarti sholatnya terhitung terjadi apa enggak? Enggak terhitung. Nanti akan dibahas ya. Oke, paham tuh? Terus wa iqauha halal istiqbal, dan takbiratul itu terjadi ketika lagi ngadep kiblat. Jadi misal kiblat sini, kalau entenya nah, nanti kan hanya di sini. Oh iya. Paham enggak? Paham tuh? Kemudian wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan tidak membuang salah satu lafaznya. Oke? Bukan membuang di sini, maksudnya sampai merusak lafaz. Misalnya apa? Ro itu kan salah satu sifatnya terulang ya. Bener nggak? Iya. Tapi kalau dia sampai diulang-ulang, akbar, mau nggak? Paham tuh? Ya. Kemudian terus yang terakhir, yaitu takbirnya makmum harus belakangan daripada takbirnya imam. Oke? Ya, ini dia syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Jumlahnya ada 16. Banyak. Iya, 16. Oke. Belum ngatep ternyata. Oke, berarti syaratnya tadi ada berapa? 16. Coba sebutin apa aja tuh. Pertama, pertama apa? Pengucapan dalam keadaan berdiri. awal takbir dalam keadaan berdiri. Pada sholat fardu. Ya, pada sholat fardu. Terus. dua Menggunakan bahasa Arab. Terus. Nah, ketika hilang tuh apa tuh? tiga lafzul jalalah, Dengan lafaz jalalah dan lafaz akbar. Oke, terus. yang keempat ya, Berurutan ya. Terus. Tidak memanjangkan Tidak memanjangkan huruf hamzah. alif, hamzah ya. Ya. Terus. Tidak memanjangkan huruf ba dalam tidak kata akbar. memanjangkan rubba, Terus. tidak mentasydid rubba, Ba pada apa nih? Ba pada kata Akbar. akbar ya. Akbar juga ya. Allahu akbar. Dan Lalu tidak menambah waw di antara lafaz Allah dan akbar. terus. Tidak menambah waw pada awal lafaz Allah. Terus. Tidak ada jeda dalam pengucapan. Terus. Didengar oleh diri sendiri. Terus.
menghadap kiblat. Ada kelewat. Masuknya waktu Oh, iya, pada masuk sholat waktu, ya. yang punya waktu tertentu. Terus tidak merusak huruf gitu. La yuhillu. Terus mentakhirkan atau mengakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Itu semua syaratnya tuh. Jadi takbir imam lalu makmum gitu ya. Iya. Singkat. Sekarang kalau duluan gimana makmumnya? Yang nggak Maju, suruh maju. Nah, ini makanya bakalan dibahas satu persatu. Oke, ada 16, banyak banget ya. Berapa, Bin? Ada berapa? 16. 16. Sittata asyara. Berarti yang salah siapa? Berarti yang salah kitabnya ini. Oke. Ada berapa semua? 16. Tidak kurang, tidak lebih. Oke. Nah, sekarang kemarin kan udah dibahas tuh. Kenapa dinamakan takbir rotul ihram? Karena dia ada lafaz akbar. Karena dia mengandung makna ta'zim. Benar, ta'zim itu mengagungkan. Kenapa dinamakan ihram? Dari kata hurmah. Hurmah itu haram. Kenapa haram? Karena ketika kita takbiratul ihram, haram bagi ente untuk melakukan yang membatalkan sholat. Itulah yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Kemudian hikmahnya apa dari takbiratul ihram? Ini udah disebutkan, yang ente semua pada lupa, bahwasannya adalah takbiratul ihram sebagai tanda kalau kita masuk ke dalam kita bermunajat kepada Allah. Paham nih? Oke, wadah sampai di sini jelas. Nah, lihat di sini disebutkan di sini. Wal aslu fi hadhihi syurut allati ja'aluha fi takbiratul ihram hatta takuna sahihatan tanaqid bihas shalah annahu kana yadkhulu sholata bihadzal lafaz. Ini yang pertama. Jadi dari semua syarat itu sebenarnya yang sahnya takbiratul ihram itu dengan lafaz yang persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah. Shallu kama raaitumuni usolli. Maka dengan lafaz Allahu Akbar. Oke, ini prinsip pertama. Oke, jelas ya. Nah, jadi para ahli fikih itu meneliti shallu kama raaitumuni. Berarti dicek nih gimana takbirnya, nih gimana, fahim? Karena yang ngelihatnya banyak dan Rasulullah punya banyak kaifiat, maka periwayatannya juga berbeda. Inilah yang menjadi nanti adanya ikhtilaf di dalam fikih. Paham dong? Nah, sekarang kita dari sudut pandangnya Al-Imam Syafi'i. Oke. Waduh, ini kita mau intermezzo deh sebentar. Jadi dia bilang, saya ini nggak mau setuju dengan poligami. Ini kita intermezzo dulu. Kenapa? Karena saya ini korbannya poligami. Karena kehidupan rumah tangga bapak saya jadi hancur, gitu kan katanya. Terus dia bilang, ada ulama perempuan dari Tunisia, bapaknya itu ulama juga. Dia itu mengkritisi masalah hukum fikih. Kata dia hukum fikih yang kita pelajari itu dari produk pemikiran para ulama laki-laki. Pengen jadi perempuan. Jadi makanya ada hukum kalau perempuan atau istri itu nolak berhubungan suami istri dilaknat malaikat. Jadi kita fikih yang kita baca itu hasil produk pemikiran para lelaki. Ya salah. Kalau begitu fikih ini itu nggak bakalan ada tanpa usul fikih. Usul fikih ini produknya Imam Syafi'i. Artinya kalau ente mau bikin produk sendiri fikih, ya ijtihad sendiri. Hapus itu usul fikihnya, bikin usul fikih sendiri. Repot di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para ahli fikih, mereka adalah ahlul amanah wal adalah. Mereka amanah dan adil, tidak mempermainkan agama karena ancamannya juga neraka besar. Masa iya dari ahli fikih yang segitu banyaknya mereka hanya mengedepankan ego kelaki-lakian? Kan mustahil, bener nggak? Nah, jadi itu pendapat seperti itu tidak benar. Jadi dia ingin mengkritisi ini sebenarnya kayak ajaran perempuan atau istri yang menolak ajakan suami malam hari, kemudian itu dilaknat malaikat. Ini hasil ijtihad para lelaki ahli fikih. Pernyataan seperti itu jahat sebetulnya. Dia sendiri nggak mampu
untuk mempertanggungjawabkan tesisnya itu. Sekarang kalau ditanya, ya bagaimana kalau misalkan ini hasil ijtihad lelaki lah yang membawa tanda kutip syahwat kelelakiannya. Sekarang perempuan sudah menyumbangsi apa dalam ilmu menggali hukum? Kan nyatanya tidak ada, bener kan? Lantas mau lari kemana? Itu paling pertama, satu. Yang kedua adalah coba difikirkan, mungkinkah seorang ahli fikih ya yang dia mewarisi ketakwaan, kewaraan, keadilan, dia beristinbat hukum berdasarkan kelaki-lakian, bukan berdasarkan kepada pemahaman yang benar. Mungkin nggak seperti itu? Sementara Allah udah menjamin agama Islam pasti dijaga. La tajtami'u ummati ala dolal. Umatku tidak akan bersatu padu dalam kesesatan. Paham dong? Jadi bukan berdasarkan yang dijaga oleh fikih itu berdasarkan pemikiran kelaki-lakian mereka. Emang begitu nasnya. Hadisnya jelas, yang dia menolak dia akan dinikah. Oke, paham dong? Nah, yang mau Anda sampaikan korelasi dengan pembahasan kita adalah bahwasannya para ahli fikih ketika mereka menggali hukum, ya, mereka itu berdasarkan apa yang mereka riset, dan yang mereka riset itu memang terbatas juga dengan pengetahuan mereka, paham dong? Sehingga nanti muncullah ikhtilaf banyak, paham dong? Jangan nanti dibawa ini hasil ijtihad mereka karena kelelakian mereka, karena keegoisan mereka. Jangan disuuzonkan seperti itu, paham dong? Sekarang kalau mau disuuzonkan, ya bagaimana? Siapa yang bisa menggantikan mereka? Pertama itu dulu. Yang kedua, tuduhan suuzon ini jauh. Wadah. Nah, ya, jadi para fikih khususnya dalam bab takbiratul ihram, mereka berpegang pada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku melihat. Nah, Imam Syafi'i memandang, meriwayatkan bagaimana sih takbiratul ihram. Emang Rasulullah dulu nggak pernah jelaskan syaratnya ini ya. Oh, iya. Tapi dari tindak tanduknya itu menunjukkan itu adalah syarat. Paham dong? Nah, apa saja yang timbul? Pertama, harus berdiri pada sholat fardu. Karena berdasarkan riset, setiap sholat fardu pasti takbiratul ihramnya Rasulullah lagi berdiri. Berarti harus dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Wadah? Jelas nggak nih? Jelas ya? Kemudian ya, nah ini di sini disebutkan ya. Fa inna ba'dahum ikaman takbiran fi asna'il hawiyyan lil rukub yahdiyat. Oke, ini laisa muhim. Kemudian wasyartu tsani antakuna bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa. Tapi ini in kana qadiran ala nutqi biha, bagi orang yang mampu mengucapkan bahasa Arab. Artinya orang yang udah belajar. Pertanyaannya, orang yang nggak bisa, ya orang yang belum belajar gimana, Rud? Malah. Satu mualaf, taruhlah satu lagi sampai orang yang misalnya dialeknya nggak bisa berubah, misalkan susah banget ngucapin, misalkan itu gimana dong? Faman ajaza tarjama bi ayyi lisanin kana, maka dia boleh dengan bahasa apapun. Ya, Allah maha besar, Allah nu ageng misalnya, terus apa lagi macam-macam deh. Faham dong? Ini Ustaz, menanya dikit. Kalau dia baru mualaf contohnya, tapi dia bisa ngucap tapi nggak sempurna, karena mungkin dari kan di seluruh dunia kan bahasa itu kan banyak, bahasa apapun gitu kan. Karena ada bahasa kita yang bukan itu ABCD kan, kalau Arab kan ABCD, ada yang kayak bahasa Rusia, dia pengucapannya kan sulit kan. Kalau kalau bisa diucapkan Allah pasti dia nggak sempurna kayak seperti kita gitu. Karena kita hampir sama sebenarnya kayak bahasa Arab gitu. Itu kalau pengucapannya belum sempurna, misal dia udah mencoba terus-terusan tapi ternyata masih belum sempurna kayak seperti kita ucapan Allahu Akbar gitu. Dia udah nyoba, udah belajar ya. La yukallifullahu nafsan. Gitu lagi ya. Ya kan? Dia udah belajar kan? Udah belajar. Udah kemana-mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke. Nah, ini belum selesai. Wakila in arafas suryaniyah wal ibraniyah ta'ayyanat. Kalau orangnya itu dia nggak bisa bahasa Arab, ya, tapi dia bisa baca Suryani sama bahasa Ibrani, maka dia pakai bahasa Suryani sama Ibrani. Limadha? Karena dua kitab suci turun dengan bahasa Suryani dan Ibrani. Bahasanya gimana? Nggak tahu. Oke. Suryani ada. Lihat di sini. Wa wajaba alaihi an yata'allama in qadara. Tuh.
wajib bagi yang nggak mampu mengucapkan takbiratul ihram untuk belajar. Ini kewajibannya fardu ain. Ayo. Makanya ada ilmu yang fardu ain. Salah satunya ini nih, ilmu tentang toharat, tentang sholat. Siapa yang nggak belajar, dosa. Dosa nih fardu ain. Paham dong? Nanti ente tahu lah, saya kan tahu-taunya takbiratul ihram salah, pas di akhirat ya Allah saya kan nggak tahu. Oke, kamu nggak tahu, uzur. Tapi nanti Allah kan nanya, lima zalah ta'ala, kenapa nggak belajar? Kenapa kajiannya tentang pacaran mulu? Rudi, astagfirullah Rudi. Tematik terus. Kenapa tematik mulu kajiannya? Oke, waduh. Lihat nih sini. Li'anna ma la yatimul wajibun. Ini kaidah fikih nih. Ini kaidah fikih, ya. Sesuatu yang tidak sempurna perbuatan wajib kecuali dengannya, maka dia ikut wajib. Nih, takbiratul ihram wajib nggak? Wajib. Oke. Dan nggak bakalan ada takbiratul ihram kecuali dengan belajar. Karena takbiratul ihramnya wajib, maka belajar takbiratul ihram juga wajib. Itu kaidah fikih. Paham tuh? Ya. Berarti belajar tentang takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Hukumnya fardu ain. Awas nih, hati-hati. Oke? Wadah? Oke. Nah, lihat nih. Falau kana fi maudi'in la yajidu fihi man yu'allimuh. Kalau dia tinggal di satu tempat yang enggak ada guru ngajinya, gimana dong? Lazimah musafar ilaihi fil asah. Dia harus safar mendatangi gurunya. Dia harus safar mendatangi gurunya. Bagaimana kalau sekarang di YouTube? Itu masuk safar nggak itu? Ya. Ini kan di zaman dulu nggak ada YouTube. Coba kalau ada YouTube gimana? Juga kan. Hah? Berarti wajib buka YouTube. Berarti harusnya gini, wajib punya kuota. Wajib punya alatnya juga dong. Berarti wajib punya handphone. Iya. Berarti punya wifi wajib dong. Ntar ditanya wifi buat apa aja? Iya, makanya. Tanya aja. Nanti masuk lagi, itu kalau wifi-nya wifi tetangga gimana dong? Nah, Gak bilang gitu ya. jadi kalau ada kata as-safar, yang dimaksudkan adalah mendatangi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya ada makalah dari Imam Malik yang menyatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin. Zahir dari perkataan ini adalah kita mendatangi seorang guru. Paham Tom? Coba ente harusnya datengin guru, malah datang ke kafe. Ya kan? Rudi. Gurunya di kafe aja kita beri. Tapi gimana seandainya pakai YouTube? Ya, sepandangan aneh, pernah aneh diskusi juga dengan Mas Syai dan aneh lihat penjelasan Al Habib Umar. Untuk sekarang sah saja seseorang itu bahkan dapat sanad dengan jalan online. Cuma masalahnya satu, ketika ente buka YouTube, ente bakalan ikut yang mana? Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C, satu bilang C. Akhirnya apa? Bingung ente. Bener kan? Bingung. Tadi katanya yang ini boleh, buka video yang satu nggak boleh. Tadi kan sebenarnya udah pikirannya confused, bener nggak? Konslet kan? Iya, pernah jelasin tuh kayaknya tuh. Pernah waktu itu. Jadi kalau zaman sekarang belajar agama boleh nggak pakai internet YouTube? Sah, cuman masalahnya bukan di situ. Masalahnya ente tahu dari mana? Yang kudunya, yang benernya yang ini, yang harusnya yang ini ente tahu dari mana? Nggak tahu kan, di YouTube kan nggak ada keterangannya. Yang satu klaim benar, yang satu klaim benar, yang satu klaim benar, yang ono salah, bingung. Ayo, mau ngapain? Karena nggak ada proses laki yang Makanya itu dia. Makanya di sini lazimah safar ilaihi. Wadih? Oke, ini satu pendapat yang sahih. Pendapat yang lain la yalzamuhu safar kama la yalzamuhu dzalika inda adamil ma. Oke? Dia tidak wajib untuk bersafar. Ini dikiaskan dengan permasalahan orang yang ada di satu tempat tapi nggak ada air, nggak ada debu. Dia kan nggak mesti safar ke tempat lain kan? Cukup dia lihat sekitar, ada nggak nih dalam radius berapa kilo? Nggak ada, udah cukup. Dia nggak perlu safar ke kampung lain. Paham dong? Tapi pendapat yang paling sahih atau yang paling unggul, dia harus melakukan safar. Kalau dia seorang istri, maka suaminya nggak berhak untuk menghalangi. Kalau suaminya nggak bisa ngajarin, makanya yang jadi suami harus bisa ngajarin istrinya nih. Wadih?
Oke. Jelas ya? Kalau di ketika mau safar lalu qadarullah meninggal jatuhnya syahid. Ya udah. Apa namanya? Faman hamma bihasanatin. Siapa yang baru pengen berbuat kebaikan, ya kan, falahu kutibalahu asyru amsalihha. Yang besar. Maka dia akan dituliskan 10 kebaikan. Paham tuh? Jadi sebenarnya ibroh yang paling penting itu adalah diniat dulu. Ya, oke, wadah ya. Sekarang bagaimana bagi orang yang nggak mampu mengucapkan seperti orang yang khoros, bisu atau cadel, bagaimana dong? Fayajibu tahriku lisanihi, maka cukup gerakin lisan. Oh, isyarat itu. Ya, isyarat. Paham tuh? Karena di dalam kaidah fikih nih gini, kaidah fikih ya. Yang nggak bisa didatengin semua, jangan ditinggalkan semua. Nggak semuanya. Itu dia bisa gerakin lidah nggak? Bisa. Ya udah. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, keempat harus dengan lafzul jalalah. Nggak boleh dengan asmaul husna yang lain selain lafzul jalalah. Ar-Rahimu akbar. Paham tuh? Nggak boleh Ar-Rahmanu akbar. Kenapa? Kembali lagi tadi, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Rasulullah nggak pernah pakai selain dari lafaz jalalah. Wadah ya. Kemudian harus dengan lafaz akbar, nggak boleh lafaz yang selainnya yang serupa maknanya. Misal Allahu a'zam. Azam. Ya, paham tuh? Allahu arham misalnya, nggak bisa. Paham tuh ya? Oke, yang kelima, at-tartib bainal lafzain. Harus apa? Tertib. Ini berbeda dengan salam. Kalau salam nggak mesti tertib kan? Assalamualaikum. Beda dengan boleh kita mengucapkan alaikumussalam. Boleh nggak? Ya, ini boleh tapi makruh. Kenapa dia boleh pada salam dan nggak boleh pada takbir? Karena yang namanya salam, kalau lafaznya itu dibalik-balik, tetap maknanya memberikan salam. Tapi kalau Allahu Akbar dibalik akbarullah, maka ini akan ada iltibas. Iltibas itu maksudnya maknanya jadi punya dua kemungkinan. Mengagungkan Allah atau bertanya Allah yang lebih besar bagian mananya. Paham nggak? Berarti maknanya jadi dua. Maka kata Al-Faqih tidak boleh diubah. Paham dong? Kalau salam boleh diubah. Kalau ente bilang alaikumussalam, tetap maknanya salam. Tapi akbarullah maknanya jadi mengandung dua. Bisa mentakbirkan atau bertanya bagian mana dari zat Allah yang paling besar. Paham nggak? Maka dia sama seperti makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk, kalau sengaja dan kita tahu itu kufur. Wadah kan nih? Jelas ya? Wadah? Aywa ya. Terus apa lagi? Yang keenam